Saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan? Sebelumnya dalam episode pertama saya sudah jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana pertanyaan ini diajukan kepada Pendeta Esra Soru. Jadi pertanyaan ini menurut saya cukup bagus ya. Pak, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa sedangkan dia sendiri adalah Tuhan? Dia berdoa kepada siapa? Dan kalau kita mendengarkan dari pertanyaan ini memang cukup bagus. Tapi di sini Pendeta Esra Soru mengatakan ini sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Mungkin jemaatnya tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Tapi di sini kita juga penasaran seperti apa penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, saya tidak pernah membenci ajaran Kristen. Saya banyak bergaul bersahabat dengan para pendeta. Saya tidak pernah membenci dengan ajaran Kristen dan saya tidak pernah benci dengan Pendeta Esra Soru. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan? Sebelumnya dalam episode pertama saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah, dia mau menjelma jadi manusia. Kalau dia Tuhan, dia Allah. Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop jadi Tuhan, jadi Allah. Maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pendeta Esra Soru mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, tapi dia itu mau menjelma sebagai manusia. Meskipun dia menjelma sebagai manusia, dia tidak kehilangan ketuhanannya. Tapi kalau pertanyaan kita di sini, untuk apa Yesus menjelma sebagai manusia? Kalau di dalam Islam Nabi Isa, untuk apa dia menjelma sebagai manusia? Turunnya di tanah Israel. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan. Tapi dia mau menjadi manusia. Lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia, lahir dari seorang anak manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga manusia. Karena itulah maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sekaligus adalah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, ya kan? Nah, karena itu maka sekarang karena dia adalah Tuhan dan Allah, maka kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menunjukkan atau ada kata-kata, ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kealahannya, ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan kita harus bisa bedakan. Jadi Pendeta Esra Soru mengatakan ketika Yesus menjelma sebagai manusia, dia itu mempunyai dua sifat, ada sifat ketuhanan dan ada sifat kemanusiaan. Kalau sifat kemanusiaan kita paham, tapi ketika Tuhan menjelma sebagai manusia, bagaimana dengan sifat ketuhanannya? Itu yang akan kita dengarkan dari Pendeta Esra Soru ini. Tapi kalau kita gunakan akal kita, apakah mungkin Tuhan menjelma sebagai manusia hanya turun di tanah Israel? Sedangkan yang diciptakan Tuhan itu bukan hanya bumi, tapi masih sangat banyak sekali planet-planet yang lainnya. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan. Kalau Yesus berkata diam tenanglah, itu kan menunjukkan kealahannya. Nah, mungkin karena Yesus mengatakan diam tenanglah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam. Ya. Tapi terlepas dari hal itu menunjukkan kealahan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya dia. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru ini tentang sifat ketuhanan dari Yesus dengan berkata, diamlah. Itu sama sekali tidak menunjukkan sifat ketuhanannya. Kemudian Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Yesus itu pernah mengatakan dosamu sudah kuampunin. Itu sama sekali tidak menunjukkan sifat ketuhanan. Jadi kalau menunjukkan sifat ketuhanan, itu menunjukkan kekuasaan, bukan dengan perkataan, tapi menunjukkan dengan kekuasaan. Inilah masalahnya kalau manusia kita anggap sebagai Tuhan, bukan kita mengecilkan agama Kristen atau mengucilkan agama Kristen. Seperti yang kita ketahui, di sini kita itu sering bergaul, bersahabat, menjalin kekeluargaan dengan orang Kristen. Jadi kita dengarkan dulu seperti apa sifat kemanusiaan dari Yesus ini. Ya, lapar, haus, capek, ngantuk, nah, takut, nangis. Nah, waktu dia berdoa, ini menunjukkan kemanusiaannya. Ya, jadi sebagai manusia dia memang berdoa kepada Bapaknya.
Maka seperti saya bilang tadi, banyak orang yang tidak percaya, orang agama lain, tidak paham kristologi seperti ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan, mereka jadikan bukti sebagai dia bukan Allah. Sebaliknya pada masa lampau, hal-hal yang menunjukkan kealahannya dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Jadi jangan bilang, Yesus bukan manusia. Kenapa? Karena dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia. Manusia mana yang lebih tua dari dunia? Karena Yesus lebih tua dari dunia, maka Yesus bukan manusia. Kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan dari Pendeta Isra Soru ini. Tapi pertanyaan yang diajukan kepada Pendeta Isra Soru adalah, kenapa Yesus itu berdoa sedangkan dia sendiri adalah Tuhan? Kepada siapakah Yesus itu berdoa? Jadi Pendeta Isra Soru ini mengatakan Yesus itu mempunyai dua sifat, yaitu ada sifat kemanusiaan dan ada sifat ketuhanan ketika dia itu menjelma sebagai manusia. Tapi rasanya tidak mungkin Tuhan itu menjelma sebagai manusia. Apalagi Pendeta Isra Soru ini pernah mengatakan bahwa Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA dan sarjana di usia 30 tahun. Apakah mungkin Tuhan belajar sama manusia, berguru sama manusia? Kemudian Pendeta Isra Soru juga mengatakan ketika hari Sabat Yesus itu pergi ke rumah ibadah untuk membaca Taurat. Dia masih mendalami kitab-kitab ibadah layaknya seperti kita manusia. Mungkin nggak Tuhan itu mempelajari apa yang dia ciptakan? Ini kan tidak mungkin. Dia yang menciptakan, tapi dia ini berguru kepada yang diciptakannya. Karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian Yesus itu berguru kepada ciptaannya, belajar kepada ciptaannya. Jadi kepada teman-teman di sini bukan kita menghina ya, tapi kita itu mendengarkan seperti apa penjelasan dari Pendeta Isra Soru ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.